Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari 8KIN. Hari ini saya akan menjelaskan media ajar bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Di materi semester 1 ada teks berita, ikan slogan dan poster, teks puisi, dan literasi. Pertama, saya akan menjelaskan teks berita. Apa itu berita? Berita merupakan cerita mengenai peristiwa yang baru saja terjadi atau kejadian hangat. Unsur berita ada A. Diksi-mbah, A. Apa, di mana, K. Kapan, si siapa, M. Mengapa, Ba. Bagaimana. Struktur berita ada 4, yaitu judul berita, kepala berita yang berisikan paragraf pembuka, tubuh berita yang berisikan isi berita atau diksi-mbah, dan terakhir ada ekor berita, paragraf penutup. Media berita ada internet, televisi, koran, majalah, dan radio. Kaidah kebahasan berita, pertama ada penggunaan bahasa baku, contohnya antre, apotek, dan atlet. Kedua, ada penggunaan kalimat langsung yang biasanya menggunakan tanda kutip. Ketiga, ada penggunaan kata kerja mental, contohnya memikirkan dan membayangkan. Keempat, ada konjungsi temporal, contohnya ketika dan kemudian. Lalu yang terakhir ada keterangan waktu, contohnya kemarin, hari ini, dan sekarang. Hal yang perlu diperhatikan saat mendapatkan berita. Pertama, periksa fakta. Kedua, periksa sumber berita. Ketiga, periksa foto berita. Keempat, hati-hati dengan judul berita yang provokatif. Berikut langkah-langkah menyimpulkan berita. Pertama, menyimak atau membaca berita. Kedua, mencatat pokok-pokok berita yaitu adik simbah. Ketiga, menyimpulkan kembali dengan lengkap dan ringkas berdasarkan adik simbah. Ini adalah contoh teks berita. Sekarang saya akan menjelaskan materi iklan, slogan, dan poster. Ini adalah tabel perbedaan iklan, slogan, dan poster. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Pertama, iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Kedua, slogan mengetambahkan unsur kata-kata. Ketiga, poster mengetambahkan kekuatan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat umum. Pengertian dari iklan adalah teks yang mendorong, membujuk, memberi tamu halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Klasifikasi iklan dibagi menjadi 3. Pertama ada maksud iklan, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Kedua ada tujuan atau fungsi, yaitu fungsi informasional dan iklan transformasional. Ketiga, yang terakhir ada kawasan ruang, yaitu iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Unsur pembentuk iklan pertama ada sumber. Pemasang iklan yang berinisiatif penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kedua, ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun non-verbal. Ketiga, ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan lain-lain. Keempat, ada penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Kelima, ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, rakas, atau respon yang dihendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Berikut adalah contoh-contoh iklan. Sekarang saya akan menjelaskan materi subbab slogan. Pengertian dari slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan prinsip utama dari usaha maupun organisasi. Unsur-unsur dari slogan ada 3. Pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Kedua, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, dan kalimat. Ketiga, yang terakhir, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Ini adalah contoh slogan, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha.
Poster adalah plakat yang dipajang secara umum mengandalkan gambar dan kata-kata. Unsur poster pertama ada bahasa yang menarik dan jelas, kedua warna ukuran jenis huruf yang jelas, dan ketiga memiliki slogan ataupun logo. Ini adalah contoh poster. Sekarang saya akan menjelaskan teks puisi. Pengertian dari puisi adalah, puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan perasaannya. Unsur puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur lahir dan batin. Unsur lahir ada tipografi, imaji, pengalaman indrawi, kata konkret, gaya bahasa, rima, atau irama. Lalu di unsur batin ada tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Jenis puisi ada puisi modern yaitu himne, romansa, dan elegi. Lalu di puisi lama ada pantun, mantra, dan syair. Cara menyimpulkan puisi, pertama, membaca puisi dengan seksama. Kedua, menandakan diksi yang digunakan. Ketiga, memahami maksud kata-kata. Dan keempat, menafsirkan makna puisi. Hal penting dalam puisi, pertama, pelafalan. Kedua, intonasi dan tempo. Ketiga, sikap. Keempat, mimik dan gestur. Kelima, volume suara. Dan keenam, kelancaran ketepatan. Ini adalah contoh puisi karya Chairil Anwar. Sekarang saya akan menjelaskan materi terakhir, teks literasi. Cerita dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Pengertian dari fiksi adalah cerita yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Sedangkan non-fiksi menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Berikut contoh buku fiksi. Ada Milea yang ditulis oleh Pidi Baik, ada Galaksi yang ditulis oleh Pepe Pertiwi, dan ada Pukat yang ditulis oleh Terelie. Contoh buku non-fiksi ada Biografi Bapak Habibie, Ensiklopedia Tokoh Muslim, dan terakhir ada Why People Stephen Hawking. Daftar pustaka. Pengertian dari daftar pustaka yaitu susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul, tulisan, penerbit, identitas, penerbit, dan tahun terbit. Fungsinya digunakan untuk sumber atau rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Ini adalah contoh dari daftar pustaka. Daftar isi dan kata pengantar. Pengertian daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan atau dipaparkan penulis. Lalu, pengertian kata pengantar adalah kata pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dan tujuan penulis menyusun buku tersebut. Ini adalah contoh daftar isi. Lalu yang ini adalah contoh kata pengantar. Glosarium dan indeks. Glosarium terdiri dari kata-kata sulit yang digunakan dalam setiap bab atau pelajaran dan disertai dengan artinya. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian yang memberikan informasi mengenai halaman dan tempat. Ini adalah contoh glosarium dan indeks. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.